Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita menyimak kisah berikut, alangkah bahagianya kami jika Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar rajanya para wali atau Sultanul Aulia dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan syaitan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Syaitan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka. Tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Syaitan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia sebagaimana manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku wahai Abdul Qadir karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar." Tegas kabut tersebut, "Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui, Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" tanya kabut. "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah syaitan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi. Dan itu sangat mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan syaitan, sudah jelas bahwa
keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki oleh beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah SAW memohon tambahan ilmu kepadanya. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan syaitan. Perlu diingat bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar empah diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu manusia dapat menerima ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar melihat firman Allah Subhanahu wa taala di atas, telah mafhum bahawa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahawa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada syaitan. Sebaliknya, jika manusia menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Wallahu alam bisawab. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtara Salik Tarik Al-Hahira karya Habib Ali bin Hasan Baharun. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.